Oke bro, kali ini kita akan melakukan unboxing salah satu head blower. Jadi ini untuk memanaskan like this. Jadi alatnya cukup kecil dan seperti inilah, made in China ya. Ini boxnya cuma box white ya, gini ya, white label. Dan kalian lihat ini adalah nama produknya adalah Tupperware, kelihatan ya, Tupperware Express Head. Nah ini dia keluar ya, head gun hot blower. Nah seperti apa isinya, kita langsung aja buka bro. Oke, kita harus buka di sini. Ini dia, kita langsung buka di sini. Oke, tadi kan nggak kelihatan ya, sekarang harusnya kelihatan. Oke, ini dia. Alright, dan cukup kecil ternyata. Dan ini ada buku panduan biasa teman-teman, cuman buku panduannya seperti ini. Oke, alright, lalu ini dia untuk blowernya. Nah, jadi ini tuh sebenarnya fungsinya adalah untuk mengeringkan teman-teman. Ini udah kosong ya, kosong enggaknya. Itu fungsinya untuk mengeringkan. Nah, di sini itu ternyata ini jadi satu ya. Ini ya harus terkoneksi listrik teman. Dan nah itu ini bentukannya di sini tuh kayak bentuk semprotan gitu ya, semprotan ya, namanya kayak head gun gitu ya. Jadi nanti panasnya dia akan keluar dari sini. Cuman kalau kita lihat di sini, dari ini ada tulisan Tupperware di sini, tapi ini kayak stiker. Ini tombol on off nya seperti ini, tapi di sini ketika kita lihat ini build quality-nya memang ini plastik ya, plastik. Dan ini untuk kabel powernya lumayan, kayaknya lumayan panjang, kayak ini cuma setengah meter sepertinya. Ini 1 meter ada kayaknya, nggak ada deh 1 meter. Apakah ini? Jadi ini adalah head gun. Ya, biasa head gun ya, atau pistol pemanas. Karena dia cara kerjanya itu adalah dia itu menghantarkan udara panas gitu ya, udara panas. Nah, untuk alat ini punya aku ini yang ada di sini. Karena ini bentuknya ada udara, jadi ini lebih fleksibel. Jadi kalau misalnya untuk permukaan yang tidak rata, teman-teman, kalian bisa pakai ini gitu ya. Seperti itu, sangat cocok untuk permukaan yang tidak rata kayak gitu. Kalau yang rata, misalnya kalian mau nyablon, itu kalian bisa pakai bisa pakai setrika kayak gitu, setrika ataupun ya bentuknya kayak setrika kayak gitu. Cuman kalau misalnya bentuknya tidak rata, kalian bisa pakai head gun ini untuk menempelkannya ya. Tentu tiap head gun itu ada aturan pakainya ya, tiap head gun, dan biasanya itu kalian harus menjaga jarak. Untuk kalau kalian ini untuk melunakkan plastik ataupun PVC, pipa mungkin ya teman-teman ya, pipa ini juga kalian bisa menggunakan tuh ya. Ataupun kalian ini ingin membentuk atau mengubah bentuk pipanya gitu ya, sesuai kebutuhan, merekatkan gitu ya, seperti itu juga bisa pakai seperti itu ya. Tapi ya jangan terlalu dekat-dekat karena ini benar-benar panas ya, pelonyot, bisa pelonyot, benar-benar pelonyot. Aku akan coba tunjukkan pada kalian nantinya gitu ya, di akhir video. Kalau misalnya kita terlalu dekat ya, nanti akan melonyot bro. Nah, terus kalau misalnya kalian pengen menghilangkan label dan stiker, ini pun juga bisa kayak. Karena memang fungsinya ini tuh dia menghantarkan panas teman-teman. Jadi menghantarkan panas melalui udara itu teman-teman, seperti itu. Memang sih ini mirip dengan mesin pengering rambut gitu ya, hair dryer gitu ya. Tetapi ini suhunya itu jauh lebih panas ya, lebih tinggi gitu ya teman-teman, ketimbang hair dryer. Hair dryer itu biasanya kan didekatkan gitu ya teman-teman ya, seperti yang biasa pakai hair dryer ya. Cuman kalau aku nggak pernah ya teman-teman. Ini lebih tinggi, jadi jangan sampai kalian itu karena aja gitu ya. Kalau kalian dekatkan dia melonyot gitu. Seperti itu. Oh ya bro, jadi kalau misalnya kalian pengen membeli ini untuk yang alat, sebenarnya head gun ini ada yang ada pengatur suhunya. Jadi ada yang bisa diatur suhunya tidak terlalu panas pun juga ada. Cuman yang ini tuh kebetulan ini nggak ada ya teman-teman. Jadi ini ya sudah fix cuman on off aja teman-teman untuk yang ini. Oke, kita nggak bisa perlihatkan di dalamnya ya teman-teman, karena ini harus bongkar, ini baru teman-teman, jadi nggak, kita perlu coba ya. Kita nanti akan coba secara langsung, kita akan gunakan untuk mengeringkan air, apakah itu bisa nggak ya. Nah, just like that, kita akan coba. Ini tuh dia tidak boleh menggunakannya lebih dari 3 menit teman-teman untuk ini, untuk mengatasi overheat. Dan di sini kalau kalian lihat, rate power inputnya 3000 watt, terus rate frekuensi 50 Hz, terus untuk rate voltage nya 110 bisa, 220 bisa, 230 bisa, seperti ini teman-teman. Yang penting di ini tadi ya, jadi 3 menit
tidak boleh ya, jadi harus dimatikan dulu, nanti digunakan lagi gitu ya untuk mengatas. Tapi ya kita nggak bisa ini ya, kita harus pakai timer. Terus ini jaraknya ya, jaraknya dia tidak boleh. Oh, di sini ada jaraknya nih, jarak nah ya, keep distance-nya 5 sampai 6 cm ya teman-teman. Oke, ini adalah sendok basah nih. Sebenarnya di sini fungsi dari handgun ini ada banyak sekali teman-teman. Jadi untuk mengelupas cat atau untuk mengeringkan, karena ini udara panas ya konsepnya itu. Jadi dia mengalirkan udara yang panas kayak gitu. Nah ini kita akan coba untuk memanaskan. Ini kan kena air ya teman-teman. Itu kalian lihat di sini. Kita akan coba panaskan pakai untuk mengetes aja seperti itu. Dan di sini kita colokkan ke stop kontak. Oke, pastikan di sini itu dalam kondisi off dulu teman-teman sebelum digunakan, karena di sini tuh kita lihat ini pemanasnya itu dia tidak terlalu lama ya teman-teman ya. Jadi mungkin hanya beberapa detik saja. Kita akan coba perlihatkan pada kalian. Kalian bisa lihat di sini tanpa kita cut ya untuk bagian ini teman ya, tanpa kita cut. Oh ya, jaraknya kira-kira seperti ini kalau misalnya kalian gunakan untuk memanaskan. Mungkin kalian nyablon gitu ya teman-teman ya. Walaupun sebenarnya ini tidak bisa ini ya, karena ini cuma 3 menit itu ya. Kalian tidak boleh lebih dari 3 menit. Paling enggak ya 2 menit lah ya, 2 menit ya gitu teman-teman ya. Seperti ini gitu ya. Walaupun kalau untuk merekatkan sablon, misalnya sablon digital kayak gitu, itu biasanya pakai itu ya kayak setrika kayak gitu, jauh lebih efektif karena ini memang sedikit aja kayak gitu, seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk merekatkan yang tidak rata gitu ya, misalnya di bagian topi ataupun di permukaan yang sulit dijangkau untuk setrika kayak gitu, nah pakai kayak gini itu bisa gitu ya. Yang penting jangan terlalu dekat karena ini panas banget teman-teman. Seperti itu, seperti ini ya. Kita akan coba lihatkan pada kalian ya. Ini udah panas teman-teman, udah panas. Panas banget nih, udah panas nih. Ini udah langsung panas teman-teman di sini. Nah tapi ini masih belum nih ya. Tuh, tapi ini udah kelihatan panasnya teman-teman. Padahal baru beberapa detik ya. Panas banget men. Ini udah kelihatan baunya. Nah, ini udah cukup panas teman-teman. Di sini kita bisa panas men. Baunya itu loh, baunya kelihatan banget. Nih langsung kering teman-teman ya di sini. Tuh, ini langsung kering kayak gini teman-teman. Jadi untuk dia itu panas itu tidak butuh waktu yang lama teman-teman ya. Ini udah panas tuh. Panas banget teman-teman, beneran panas kayak dibakar ini. Tuh langsung di sini juga udah kering langsung. Jadi itu jarak yang agak dekat ya tadi ya. Makanya kalau misalnya kalian itu pakai untuk stiker kayak gitu ya, stiker untuk melekatkan kayak gitu ya. Karena kalau misalnya kalian terlalu dekat nanti itu melonyot teman-teman ya, stikernya rusak. Makanya itu, ini untuk menghancurkan stiker juga bisa kayak gitu. Untuk cat-cat yang mungkin susah dibersihkan itu ya teman-teman, itu juga bisa kayak gitu, seperti itu. Oke, jadi seperti itu. Nah singkatnya itu beberapa yang bisa kalian gunakan itu adalah untuk mengupas cat, terus kalian bisa melunakkan plastik maupun PVC ya, terus untuk mengeringkan cat ya ataupun lem ya dengan cepat teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian ngelem gitu ya atau ngecat itu ya, itu kan biasanya butuh mengeringkan ya. Kalau misalnya kalian pengen cepet ya pakai kayak gitu. Cuman ya itu tadi ya, batasannya 3 menit, tidak sampai 3 menit lah, 2 menit gitu ya. Kalian bisa pakai timer juga biar itu tidak melonyot teman-teman di bagian ininya. Ya maklum ya, karena ini kan ini plastik nih, biar nggak melonyot juga alatnya ini. Maklum karena ini itu dia ya cuman murah ya, 50 ribuan. Ini aku beli nggak sampai ya teman-teman. Jadi oke lah seperti itu, just like that. Ini kita akan coba material kayak gini teman-teman ya. Jadi ini adalah selotip hitam kayak gini teman-teman. Ini kalau kalian lihat, ini kalau kalian dek tuh bisa tuh. Ini
udah melonyot-melonyot kayak gini teman-teman. Tapi ini kan ini memang ini kalau untuk ini tuh dia keras banget ya, berbeda dengan yang plastik teman-teman. Ini aja seperti ini loh, seperti ini. Apalagi kalau misalnya yang plastik tuh melonyot lah. Lalu apakah bisa sampai membakar kertas gitu ya? Kita tuh langsung meleleh kayak gini teman-teman. Kayak kita coba di sini ya. Tuh. Langsung meleleh dia. Tuh kan langsung meleleh kayak gini teman-teman, kayak dibakar gitu ya, seperti itu teman-teman. Jadi itulah fungsinya dari headgun. Kalau misalnya kalian gunakan topi paperalon itu juga bisa gunakan itu tadi, tapi aku nggak ada contohnya ini. Tapi kira-kira seperti itulah teman-teman. Itu bisa untuk mengeringkan permukaan yang kayak gini teman-teman dengan cepat gitu ya. Dan kalau untuk perangkat-perangkat elektronik pun juga ini, tapi jangan terlalu dekat juga teman-teman, karena bisa membakar PCB juga. Kalau misalnya pas perangkatnya itu dia basah teman-teman, kan itu kan susah untuk dijangkau ya. Jadi perangkat-perangkat yang dia kena air mungkin ya gitu susah dijangkau. Nah kalian bisa gunakan ini tipis-tipis, jangan sampai kalian itu dekatkan banget karena itu nanti bisa merusak. Oh ya BTW di sini ketika kita pakai untuk beberapa saat ini ya teman-teman ya, kalian bisa lihat di sini ini ada kayak ada rongga. Nah ini makanya dia tadi ya nih, jadi kayak ini tuh karena dia kan plastik ya, material plastik. Di sini langsung panas banget teman. Dan ini makanya, nah ini ya di bagian sini ini kemungkinan juga kena panas juga tuh seperti ini. Makanya tidak boleh sampai lebih dari 3 menit, itu udah standarnya ini ya perangkat ini gitu ya. Karena ada yang lebih bagus juga gitu ya teman-teman, cuman karena memang budget ya, sesuai budget ya sudah kayak ini. Kalian lihat ini agak membuka ini rongganya kayak gini teman-teman ketika kita pakai beberapa saat ini tadi baru ya teman-teman ya, ini baru kita buka kan, baru kita unboxing just like that. Tapi nggak masalah karena ini memang kita bisa gunakan ya tipis-tipis ya teman-teman ya, jadi tidak untuk yang skala industrial ataupun yang skala jualan jualan banyak digunakan terus kayak gitu ya. Kalian beli yang lebih bagus, yang lebih proper lah ya teman-teman. Tapi kalau misalnya untuk yang jarang-jarang kayak gitu atau yang sederhana-sederhana lah, tidak terlalu tinggi produksinya, ya pakai ini udah oke teman-teman, udah cukup oke gitu ya, just like that. Seperti itu bro, karena ini cukup murah. Oke, kira-kira seperti itu untuk box and review headgun kita kali ini. Dan kalau kalian itu ada beberapa fungsi yang belum aku sebutkan, kalian bisa tambahkan juga di kotak komentar. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.